Pertanyaan yang sangat bagus Bapak, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Tentu Pak, Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Namun Islam pun juga memberikan batasan-batasan. Iya. Lihat di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka hidup di bawah naungan Islam, hidup bebas. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukannya, Rasulullah memberikan nasihat kepada pasukannya apa? Ketika dalam perang itu jangan membunuh wanita, membunuh anak-anak, jangan menghancurkan tempat-tempat ibadah, jangan mengganggu orang yang ibadah di dalam tempat-tempat ibadah, tetap dipelihara dalam Islam. Makanya lihat ketika Spanyol dikuasai Islam, itu tempat-tempat ibadah dipelihara oleh umat Islam. Orang-orang, para uskup-uskupnya, para ininya tetap dihormati. Kepemimpinannya tetap ditetapkan oleh Islam. Maka subhanallah, tidak ada toleransi agama yang sangat mengajarkan toleransi kecuali Islam, yang sangat tinggi sekali. Tapi ketika Spanyol dikuasai oleh Salibis, setelah itu 3 juta umat Islam disembelih habis. Itu sejarah Pak, dan itu diakui oleh para orang-orang orientalis itu juga. Sekarang namun Pak, Islam pun memberikan batasan yang jelas gitu loh. Mana perkara yang bisa kita toleransi, mana yang kita tidak boleh toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia dan memberikan kepada mereka berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu batil. Baca oleh Bapak surat Al-Ikhlas, Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah yang esa. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan Allah tempat bergantung setiap makhluk. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah pun. Tidak ada yang sebanding dengan Allah apapun juga. Allah menganggap orang yang mempersekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Allah berfirman innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Bahkan Allah mengharamkan surga atas orang yang berbuat syirik. Allah berfirman wa may yusyrik billah Allah berfirman innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga atas dia. Bahkan Nabi Isa pun pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat di akhir surat Al-Maidah. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa di hari kiamat, hai Isa, apakah kamu dahulu di dunia mengatakan ambil aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Maka apa Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tak berhak aku untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada mereka kecuali yang Engkau perintahkan kepadaku ya Allah, agar kamu sembahlah Allah saja, Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka dalam konsep Al-Quran ketuhanan hanya Allah, pencipta langit dan bumi. Adapun yang disembah selain Allah makhluk-makhluk yang sangat lemah. Maka Allah tidak ridho disekutukan dengan yang lemah. Karena makhluk-makhluk itu lemah dan ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana Allah hendak disamakan dengan makhluk-makhluknya? Maka Allah pasti marah dan Allah tak akan pernah ridho selama-lamanya. Makanya Pak, dalam masalah akidah seperti ini,
Allah memberikan peraturan. Allah mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang-orang non muslim itu, ya orang-orang kafir itu, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku pun tidak menyembah apa yang kalian sembah. Buatmu agamamu, buatku agamaku. Iya. Dalam Islam, Pak, dalam masalah ya peribadahan, lakum dinukum waliyadin. Seorang muslim tidak boleh mengganggu ibadah orang kafir, tapi tidak boleh juga dia ikut-ikutan dalam peribadahan mereka. Apalagi memperlihatkan persetujuan kepada akidah mereka. Tidak boleh. Iya. Maka ketika kita misalnya tidak ikut-ikutan merayakan Natal, apakah berarti kita tidak toleransi? Tetap kita toleransi, tapi dengan sejarah, dengan batasan Islam. Ya, mereka orang-orang Nasrani yang merayakan Natal itu, Pak, artinya merayakan kelahiran Tuhan. Karena menurut mereka Nabi Isa itu tuh Tuhan. Itu namanya merayakan kelahiran Tuhan. Iya. Seorang Muslim tidak akan pernah ridho Allah disekutukan. Masa Allah dipersekutukan? Masa Nabi Isa yang Allah ciptakan jadi Tuhan? Tak akan pernah ridho, Pak. Maka seorang muslim tidak akan mau untuk ikut-ikutan dalam perayaan seperti itu. Tapi bukan berarti seorang muslim ya mudah mengkafirkan ataupun mudah sesama muslim yang kalau misalnya ada muslim lain yang mengatakan selamat Natal langsung dikafirkan. Tidak boleh, Pak. Iya. Hal seperti ini tidak dibenarkan karena masalah kafir mengkafirkan itu masalah yang berat. Terkadang seseorang itu mengucapkan seperti itu bisa jadi bukan karena dia setuju dengan acara Natalnya, tapi karena misalnya dia nganggap saya sebagai hanya untuk mengatakan selamat aja lah gitu kan. Walaupun memang fatwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai sekarang mengatakan tetap tidak boleh. Dan ini kesepakatan imam yang 4, ya, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Seluruh ulama mazhab sepakat nggak boleh. Iya. Kalau Bapak ingin tahu, nanti akan saya bawakan perkataan para ulama madhab dari seluruh madhab. Semua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja setuju kita terhadap. Tapi terkadang ada orang anggap cuma ngucapin selamat aja. Makanya yang seperti ini tidak boleh kita kafirkan. Ya, berat masalah kafir mengkafirkan itu berat, Pak. Kata Imam Al-Qurtubi, babut takfir babun khatir. Bab masalah mengkafirkan bab yang sangat berbahaya. Aqdama alil kathir fasaqatu, banyak orang yang berani mengkafirkan dan mudah mengkafirkan, mereka jatuh ke dalam kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul, dan para ulama berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Fasalimu, mereka pun selamat. Iya. Makanya hati-hati, Pak. Tapi kita juga tetap memberikan bimbingan kepada umat Islam bagaimana sih tata cara toleransi yang benar. Toleransi itu dalam masalah dunia, Pak. Kita bermuamalah kepada mereka, silahkan. Kita memberikan hadiah kepada orang non-muslim, silahkan. Kita berjual beli dengan mereka, menghormati mereka sebagai tetangga dan yang lainnya, silahkan. Tapi untuk agama, lakum dinukum waliyadin. Itu dalam syariat Islam. Ya. Tetap kita pun juga mengayomi orang-orang non-muslim supaya mereka mau masuk Islam. Perlihatkan akhlakul karimah kepada mereka supaya mereka tertarik dengan Islam. Perlihatkan akhlak muamalah yang baik kepada mereka. Terkadang, Pak, buruknya akhlak seorang muslim menyebabkan mereka semakin memandang Islam itu ya rusak dan kotor. Nah ini, maka dari itu kita pun juga penting dalam hal ini tetap berakhlak baik kepada mereka, tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, supaya mereka lihat inilah Islam. Islam mengajarkan kepada akhlak yang baik. Tapi ingat, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti millah mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk agama mereka, tidak.
Allah mengatakan sampai kamu ngikutin milah mereka. Artinya kalau kita ngikutin tata cara mereka saja, mereka sudah senang. Maka itu dilarang oleh Allah. Iya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Pak, batasan dalam Islam tuh toleransi, jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Masalah akidah tetap tidak boleh dicampurkan. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil fataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Niscaya kamu akan menyembunyikan yang hak itu dan dikalahkan oleh kebatilan dalam keadaan kamu tahu itu. Terima kasih Pak. Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik.